Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini, di malam Jumat yang mulia, alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita kirimkan ke haribaan junjungan kita, Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya sekalian, dan insya Allah syafaat beliau akan terlimpah kepada kita umatnya yang tetap istiqamah menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kajian kita pada malam hari ini masih berbicara tentang babul wasiyati bin nisa, atau bab tentang berwasiat kepada wanita. Pada pertemuan Jumat yang lalu, bagian yang pertama kita berbicara tentang khalqun nisa, tentang bagaimana penciptaan seorang wanita, atau yang kajian kita kemarin berbicara tentang bagaimana Sayyidah Hawa sebagai pendamping Nabi Adam diciptakan. Nah, pada malam hari ini, pertemuan kita kali ini, pertemuan yang bagian yang kedua, kita akan berbicara bagaimana kaifiyatu tausiyati bin nisa, bagaimana berwasiat kepada wanita, atau bagaimana memberi nasihat kepada wanita. Dalam hal ini adalah bagaimana seorang suami memberikan nasihat yang baik kepada istrinya sebagai pendamping hidupnya. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan kita yang malam hari ini dalam kajian Netizen TV kerjasama dengan Ikatan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Gorontalo, insyaallah ada berkahnya dan kita bisa mengambil manfaat dari kajian kita pada malam hari ini. Sebagaimana pertemuan kita yang lalu, dalam kajian kita tentang babul wasiyah bin nisa ini, landasannya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa khaira, berwasiatlah berwasiat yang baiklah kalian kepada wanita, fa innal mar'ata khuliqat min dil'in, dan karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Diciptakan dari tulang rusuk. Wa innal a'waja ma fi dil'il a'lahu, fi dil'i a'lahu, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah di pangkalnya atau di bagian atasnya. Jadi ada dua pemahaman ini, bagian atas dan ada di bagian pangkal. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jadi apabila Anda meluruskannya, maka dia akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Apabila kau juga biarkan, apabila Anda biarkan, maka dia akan tetap bengkok selama-lamanya. Fastausu bin nisa, maka oleh karena itu hendaklah kalian berwasiat atau memberi nasihat kepada wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana berwasiat kepada wanita atau kaifiyat tausiyatu bin nisa. Ini kita akan mengambil filosofi tentang ad-dil'ul a'waj. Jadi filosofi tentang tulang rusuk yang bengkok. Jadi kita akan melakukan kajian berawal dari memaknai tentang tulang rusuk yang bengkok itu. Nah, bengkok atau melingkar, ya, a'waj, itu dimaknai dengan dua makna. Pertama adalah makna yang positif. Nah, bengkoknya tulang rusuk atau melingkarnya tulang rusuk ini itu punya makna yang positif. Di mana letak positifnya tulang rusuk yang bengkok ini yang menjadi makna tentang penciptaan seorang perempuan. Karena kemarin kita sudah menjelaskan tentang di wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok itu bisa makna hakiki, benar-benar dari tulang rusuk, tapi juga bisa dimaknai secara majazi. Artinya bagaimana makna tulang rusuk itu secara majaz sebagai perumpamaan yang bengkok itu sebuah perlindungan. Jadi makna positifnya adalah dil'ul a'waj, ya, ad-dil'ul a'waj itu makna positifnya adalah tulang rusuk itu bermakna menjaga, ya, menjaga organ tubuh yang ada di dalam perut kita yang dilingkari oleh tulang rusuk. Jadi maknanya itu adalah seorang perempuan itu atau seorang wanita, seorang istri itu memiliki sifat sebagai seorang penjaga. Dia benar menjaga keutuhan keluarganya, menjaga suaminya, menjaga anak-anaknya, menjaga keluarganya dengan sebaik-baiknya. Ini makna filosofi dari tulang rusuk yang melingkar, yang bengkok. Kemudian seorang perempuan itu melindungi, karena memang tulang rusuk itu fungsinya adalah melindungi. Maka seorang perempuan juga itu adalah punya sifat, punya tugas, punya kewajiban untuk melindungi, mengasuh, merawat. Ini filosofi ad-dil'ul a'waj, ya, filosofi dari tulang rusuk yang bengkok itu. Menyayangi, memeluk, ya, mencintai. Karena fungsinya, ya, karena dia melingkar, ya, maka dia seperti seorang ibu yang memeluk anaknya, memeluk keluarganya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ini makna positif dari ad-dil'ul a'waj, tulang rusuk yang bengkok. Kalau dapatkan yang begini, maka alhamdulillah berbahagialah suaminya, berbahagialah pasangannya, karena seorang perempuan benar-benar memiliki sifat seperti tulang rusuk yang bermakna positif itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ternyata tulang rusuk yang bengkok, ad-dil'ul a'waj ini punya juga makna yang negatif. Nah, dari sisi ini kita akan melakukan kajian-kajian lebih lanjut bagaimana seharusnya seorang suami istausu bin nisa, berwasiat kepada perempuan, ya. Al-wasiyatu bin nisa, berwasiat kepada perempuan atau memberi nasihat kepada perempuan. Makna negatifnya di mana? Makna negatifnya itu adalah perempuan itu memiliki sifat cemburu yang berlebihan. Itu satu, ya. Karena yang namanya bengkok itu begitu, ya. Cemburu yang berlebihan. Cemburu yang dibolehkan itu cemburu yang lurus, ya. Karena ghirah, karena menjaga keutuhan rumah tangga, maka dia akan cemburu ketika suaminya berbuat yang tidak baik. Tapi ada sesuatu yang negatif dari seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri adalah ketika cemburu itu sudah berlebihan. Nah, ini yang sulit untuk dihadapi, dan ini karakter yang negatif bagi seorang perempuan. Padahal kalau dilihat lebih jauh,
mungkin itu tidak perlu dicemburui. Akan tetapi karena ada karakter, ada sifat yang berlebihan, jadi over namanya, nah itu menimbulkan hal-hal yang sifatnya negatif. Di dalam diri perempuan itu ada juga sifat iri hati. Ya, tidak mau melihat wanita lain sukses, tidak mau melihat wanita lain itu berhasil, maka ada rasa iri hati dalam dirinya. Ada iri. Nah, ini iri kalau tidak ditekan dengan baik, maka akan menimbulkan kedengkian. Nah, dengki ini biasanya dia akan melakukan apa saja terhadap orang lain, terhadap wanita-wanita yang lain yang lebih sukses dari dirinya. Mungkin ibu-ibu ya atau para wanita pengagum sinetron itu banyak yang kita lihat di tampilan-tampilan tayangan-tayangan sinetron itu yang meskipun ini fiksi sebenarnya tapi menggambarkan tentang bagaimana kehidupan sebuah rumah tangga, tentang seorang perempuan yang mempunyai rasa iri dan dengki kepada yang lainnya. Kemudian ada sifat yang lain yang dimiliki oleh perempuan, sifat yang negatif sebagai konsekuensi dari makna tulang rusuk yang bengkok. Itu apa? Ada rasa sombong. Ketika dia berhasil, ketika dia memiliki materi yang lebih, punya harta, punya kekayaan, punya fasilitas, biasanya timbul rasa sombong dalam dirinya dan merendahkan wanita-wanita yang lain. Ini yang biasa. Bahkan ada seorang istri sombong kepada suaminya. Karena mungkin pendidikan suaminya di bawah, pendidikan suaminya itu tidak sama dengan dia, stratanya berbeda, atau tingkat kekayaannya berbeda. Maka suami yang sebenarnya ini hidup pas-pasan, itu direndahkan oleh seorang perempuan. Maka jangan heran misalnya kalau ada seorang laki-laki yang takut kepada istrinya karena kekuasaan itu sudah berada di tangan istri, semua dimiliki oleh istri. Dan ini menyebabkan seorang istri itu sombong. Ini parah ini ya. Kalau sombong kepada wanita yang lain, meskipun itu jelek, tapi lebih jelek ketika sombong kepada seorang suami yang semestinya dia harus hormati dan dia harus hargai. Sifat negatif lain seorang perempuan itu adalah tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Dia selalu mengeluh, merasa tidak cukup, merasa sedikit. Bahkan ini yang disebut dengan seorang perempuan yang tidak qanaah. Tidak qanaah itu tidak menerima rezeki yang didapatkan oleh suaminya apa adanya. Mengapa? Karena dia membandingkan rezeki suaminya dengan rezeki suami orang lain. Nah, karena dia melakukan perbandingan ini, yang terjadi apa? Dia tidak merasa cukup. Ketika istri orang lain misalnya punya fasilitas yang lebih, sementara dia fasilitasnya sederhana, bahkan kurang, dia menyalahkan suaminya. Dia tidak puas dengan pemberian suaminya, rezeki yang didapatkan oleh suaminya. Padahal suaminya sudah berusaha dengan sebaik-baiknya bekerja keras. Ini yang dalam kondisi normal ya seperti itu. Kemudian ada seorang istri karena memang karakternya bengkok itu ya, sehingga tidak pernah lurus perkataannya. Apa yang terjadi? Tidak heran kita mendengarkan ada seorang perempuan yang sangat cerewet, luar biasa. Ya. Sehari itu bisa mengeluarkan berapa ratus ribu kata untuk suaminya, untuk anak-anaknya dan lain sebagainya. Sangat cerewet. Ya. Ini diakibatkan oleh apa? Karena memang seorang perempuan itu tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengeluarkan kata-kata. Dan ini karakter negatif sebenarnya. Nah, hal yang paling miris kita rasakan sekarang ini, hampir di semua tempat, di semua perkumpulan para wanita, yang kita lihat itu adalah, yang kita saksikan dan bahkan kita rasakan adalah terjadi pergunjingan yang kurang baik, atau yang dalam istilah agama disebut dengan ghibah.
Nah, menggibah kalau kita di Gorontalo adalah istilahnya Carlota. Wah, ini sudah menjadi ciri khas, ya, ciri khas wanita, menggibah atau menceritakan kejelekan-kejelekan, keaiban-keaiban wanita-wanita yang lain. Ya, biasa dia menjelekkan suaminya orang lain, menjelekkan istrinya orang lain dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Kalau itu benar, maka itu namanya ghibah. Tapi kalau itu tidak benar, dia menggunjing, dia menceritakan tentang seseorang, meskipun itu benar. Kalau benar itu adalah ghibah, ya. Kalau tidak benar, ya, kejelekan itu tidak benar, atau perbuatan yang dilakukan itu tidak benar, maka itu namanya fitnah. Jadi inilah yang sikap sifat negatif yang dimiliki oleh seorang perempuan. Nah, tadi kita sampaikan bahwa sifat-sifat positif akibat dari pemahaman tentang tulang rusuk yang bengkok tadi, ad-dil'ul a'waj itu, maka perempuan itu menjaga, mempunyai sifat menjaga, melindungi, mengasuh, merawat, menyayangi, mencintai, memeluk dan lain sebagainya, maka sang suami atau pendampingnya itu wajib memuliakan dan menghormati istrinya. Dari sifat-sifat positif ini, maka dia punya kewajiban untuk memuliakan, menghormati, bahkan memuji istrinya dengan sebaik-baiknya. Karena sifat-sifat positif yang dinampakkan oleh sang istri. Tapi kalau sifat-sifat negatif tadi yang muncul, mulai dari cemburu berlebihan, iri hati, dengki, sombong, tidak merasa cukup, cerewet, kemudian ghibah, bahkan sampai pada fitnah, maka disinilah tugas suami untuk apa? Untuk menasehati istrinya. Disinilah kajian tentang al-wasiyatu bin nisa, berwasiat kepada perempuan. Berwasiat kepada perempuan itu artinya memberi nasihat yang baik kepada perempuan, kepada wanita, kepada istri yang memiliki sifat-sifat negatif, ya, sebagai konsekuensi dari pemahaman tentang penciptaan wanita dari tulang rusuk yang bengkok. Karena karakter bengkok itu seperti itu. Nah, jadi harus dinasihati. Nasihati, kemudian juga harus bersabar. Jadi seorang suami ketika mendapatkan istri yang punya karakter negatif seperti ini, dia punya kewajiban untuk menasihati. Kalau misalnya tetap menasihati sampai kapan? Sampai tidak ada batasnya. Ya, sampai tidak ada batasnya. Dan di sini dibutuhkan kesabaran dan tentunya dengan doa. Jadi tidak hanya sekedar ikhtiar manusia, tapi juga harus ada dibantu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pemilik hambanya. Allah pemilik istri, Allah pemilik anak, Allah pemilik suami, maka serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha dengan menasihati, dengan bersabar dan doa. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menasihati istri atau menasihati seorang wanita. Nah, kalau kita misalnya mendapatkan istri yang punya karakter negatif tadi, dengan segala macam sifat-sifat yang tidak baik dalam dirinya, ini maksudnya kita tidak melakukan terbalik dulu ya, karena bisa jadi ada kebalikannya, ada suami yang buruk akhlaknya, istrinya baik. Tapi sekarang tidak, kita bicara dulu tentang bagaimana istri yang kurang baik, istri yang akhlaknya kurang tidak baik, kemudian suaminya adalah orang yang baik. Maka bagaimana cara suami memberikan nasihat kepada istrinya, kepada wanita sebagai bentuk dari al-wasiyatu bin nisa, sebagai wasiat atau nasihat kepada wanita. Pertama, ini yang penting ya. Seorang suami, seorang laki-laki ketika menasihati seorang perempuan sebagai istrinya, maka yang dilakukan pertama adalah pilih kata-kata yang baik. Ya. Pilih kata-kata yang baik, yang diharapkan insya Allah dengan kata-kata yang baik itu bisa memberikan kelembutan kepada hati sang istri. Jangankan istri, Nabi Musa saja ketika Allah mengutusnya untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun, kata Allah, idhaba
pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, fa innahu tagha, karena sesungguhnya dia sudah melampaui batas, faqul lahu qaulan layyina, faqula lahu qaulan layyina, dan katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun itu qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Lihat ini, Fir'aun saja yang durhakanya luar biasa, yang mengaku diri sebagai Allah, sebagai Tuhan, itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk berkata-kata yang lembut dalam menasihati. Apalagi istri yang tingkat dosanya, yang tingkat perbuatannya mungkin jauh dari Fir'aun. Nah, oleh karena itu pilih kata-kata yang baik untuk menasihati seorang istri yang kurang baik akhlaknya. Jadi jangan dulu bertanya bagaimana kebalikannya, ya. Untuk kebalikannya juga sama juga, seorang istri harus menasihati suaminya dengan kata-kata yang baik. Yang kedua yang dilakukan adalah pilih waktu yang baik. Karena kata-kata yang baik kalau tidak pada waktu yang baik itu juga tidak akan bisa masuk. Nah, harus benar-benar melihat kondisi, melihat momen seorang istri dalam keadaan mood. Ada istilah mood ya. Jadi kalau tidak mood, wah ini kata-kata yang baik itu tidak akan bisa masuk. Apalagi kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar. Nah, jadi pilih waktu yang baik. Yang pertama pilih kata-kata yang baik, yang kedua pilih waktu yang baik, dan ketiga pilih tempat yang baik. Ya. Tidak semua tempat bisa kita memberikan nasihat yang baik kepada istri. Dan kita sudah tahu di mana tempat-tempat yang baik untuk menasihati. Ajak ke tempat, ke rumah makan, ajak kemana, atau mungkin juga dalam kamar. Itu tempat-tempat yang baik untuk memberikan nasihat. Jangan sampai menasihati di hadapan orang banyak. Nah, itu juga perlu. Jadi pilih tempat-tempat yang baik, ya tempat-tempat yang romantis, yang bisa menghangatkan suasana, dan disitulah kondisi di mana seorang istri itu mungkin bisa menerima nasihat dari suaminya. Jadi pertama pilih kata-kata yang baik, yang kedua adalah pilih waktu yang baik, dan yang ketiga pilih tempat yang baik. Ini sangat perlu. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kesempurnaan seorang mukmin itu, kesempurnaan iman seorang mukmin itu adalah ahsanuhum khuluqa, ketika akhlak mereka baik, ya. Jadi kesempurnaan iman itu ditentukan oleh akhlak yang baik. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik di antara mereka itu, dari kalian itu, kata Rasulullah SAW, adalah yang paling terbaik kepada istri-istrinya. Jadi seorang suami itu misalnya yang sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Dan sebaik-baik akhlak seorang suami itu adalah baik kepada istrinya. Ya, baik kepada istrinya. Kebaikan kepada istri itu adalah bagaimana istri itu bisa bahagia dengan kehadiran suaminya dalam segala hal. Nah, sahabat-sahabat muslim, di hadis yang lain juga dikatakan bahwa ma'akraman nisa illa karimun. Tidak ada yang memuliakan seorang wanita itu kecuali seorang suami yang mulia juga. Wa ma'ahannahunna illa laimun. Dan tidak ada yang menghinakan seorang perempuan kecuali dia juga adalah seorang suami yang hina. Jadi hanya suami yang hina yang menghinakan perempuan. Ya, ini sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab ini juga, dalam kitab Nuzatul Muttaqin ini juga disebutkan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan suami membenci istri. Jadi tidak boleh suami itu membenci istrinya. Dalam hadis disebutkan la yafrak mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang suami atau seorang mukmin membenci mukminat, ya. Tidak boleh seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukmin perempuan, atau seorang suami membenci istrinya. In kariha minha huluqan, karena jika seorang suami itu membenci
akhlak buruk dari istrinya, radhiya minha akhar, dia juga suka pada akhlak yang lain. Jadi ada dua gini. Jadi tidak boleh membenci sepenuhnya kepada istri itu, karena ada juga hal-hal yang lain yang disukai oleh suami terhadap dia. Masalahnya di situ. Ketika seorang istri itu berbuat salah, atau akhlaknya kurang baik, atau sifatnya kurang baik, maka dibenci melebihi kebencian. Sementara di sisi yang lain, ketika dia menginginkan sesuatu, maka dia akan mendatangi istrinya lagi. Berarti ada kebaikan istri juga itu yang dia sukai. Nah, oleh karena itu tidak boleh membenci secara keseluruhan. Yafrak di sini dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ini bimakna yubghid. Yubghid itu artinya membenci atau memarahi. Ya. Jadi tidak boleh membenci istri itu secara berlebih-lebihan. Nah, pertanyaannya terakhir adalah bagaimana jika seorang istri atau seorang wanita itu, pasangan itu telah dinasehati tapi tetap durhaka, tidak mendengarkan nasihat, tetap dalam karakternya, tetap dalam perbuatannya yang tidak disukai. Dalam kitab Nuzhatul Muttaqin halaman 233 ya, dalam kitab ini disebutkan idza lam yanfa'il wa'dhu wal hujru, jika fi ta'dibil mar'ah allati yahsha minhan nusyuz, apabila dinasihati kemudian sudah dilakukan wahjur, itu maksudnya sudah berpisah ranjang misalnya ya, dalam dalam rangka mendidik seorang perempuan allati yahsha minhan nusyuz, agar supaya dia tidak yang seorang perempuan itu yang berlaku nusyuz, yang berharga kepada suaminya, sudah dinasehati, kemudian sudah berpisah ranjang ya, maksudnya tidak tidur seranjang lagi dengan istri, itu yang dilakukan ya, sudah dinasehati tetap tidak bisa, maka yang kedua harus pisah ranjang, bukan bercerai, tidak, hanya pisah ranjang dalam satu rumah, tidak tidur sekamar, kemudian atau sekamar tapi beda ranjangnya. Kemudian fal yakunu ta'dibu fil bidarbil yasir, maka yang dibolehkan itu adalah kepada suami adalah memukul istrinya dengan pukulan bidarbil yasir, dengan pukulan yang ringan. Ini jadi di dalam Islam itu dibolehkan memukul dengan pukulan yang ringan. Bagaimana membahasakan pukulan yang ringan ini? Pukulan yang tidak membuat seorang istri itu merasa terhina. Ya. Hanya sekedar bahwa menandakan bahwa suaminya marah kepada dia, yang selama ini tidak pernah memberikan pukulan, tidak pernah memberikan cambukan kepada istri, tapi ini diberikan pukulan yang ringan, yang tidak membuat seorang wanita itu terhina atau dia merasa termenung dengan pukulan itu. Yang pastinya dia itu ditahu bahwa suaminya itu marah meskipun dengan pukulan yang ringan. Nah, mana dasarnya? Di dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi disebutkan bahwa wa'an Amrin bin al-Akhwas al-Jushami radhiyallahu anhu annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, pada haji wada, yaqulu ba'da in hamidallah, sesudah Rasulullah bertahmid, wa asna alaihi, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, wa dzakkara wa aza, dan Rasulullah memberi peringatan dan memberi nasihat. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ala wastausu bin nisa'i khaira, hendaklah kalian berwasiat kepada, memberikan nasihat yang baik kepada wanita. Fa innama hunna awanun indakum, karena sesungguhnya wanita itu
adalah tawanan kalian. Ya, wanita itu adalah tawanan kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'a. Karena dia sebagai tawanan kalian, maka tidak ada kepemilikan sepenuhnya sesuatu pun terhadap tawanan itu. Artinya tidak boleh diberlakukan sewenang-wenang. Ya, namanya tawanan itu harus dijaga kehormatannya. Ya. Ala inna ya ala illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali wanita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang fahish, ya, yang buruk, yang nyata. Jadi nyata melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji. Apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk itu, yang mencoreng kehormatan keluarga, mencoreng kehormatan suaminya, merendahkan harga dirinya, maka fahjuruhunna fil madaji. Maka hendaklah kalian memisahkan diri dari tempat tidurnya. Gitu maksudnya. Jadi berpisah dari tempat tidurnya. Kemudian ternyata belum sudah dipisahkan tempat tidurnya itu tetap tidak bisa. Wadribuhunna darban ghairu mubarrihin. Ya. Maka hendaklah kalian memukul mereka darban ghaira mubarihin. Darban ghaira mubarihin itu artinya pukulan yang halus. Sama dengan tadi ya, bidarbil yasir. Nah, itu dalam kitab Nuzhatul Muttaqin disebutkan dengan darbil yasir. Sementara di dalam hadis Rasulullah disebutkan dengan darban ghaira mubarrihin. Pukulan yang halus. Nah, saya ketika mendengarkan ceramah dari kiai saya di pesantren, Kiai Muhammad Abu Bakar almarhum, beliau mengatakan bahwa sebaiknya memukul perempuan itu jangan di wajah, tapi di bagian belakang, di pantatnya. Karena kalau wajah itu kan sesuatu yang sangat tidak baik. Kalau di pantat itu pun bukan dengan pukulan yang memberikan bekas, tidak boleh. Cuma pukulan biasa saja, ya, pukulan yang ringan. Bagaimana ya pukulan yang ringan itu? Sama dengan ketika kita bertemu dengan teman, kemudian kita pukul bagian belakangnya dengan pukulan yang bukan pukulan yang menyakitkan. Nah, seperti ini sebenarnya yang diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu, tidak boleh ada pukulan yang meninggalkan bekas kepada seorang istri, meskipun itu dalam bentuk memberikan pengajaran kepada istri, karena memang mereka adalah perempuan yang harus kita muliakan. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seorang suami berlaku baik kepada istrinya, berwasiat kepada istrinya dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik, karena karakter-karakter yang kurang baik didapatkan oleh suaminya. Nah, ini mungkin ada yang pertanyaan dari netizen berkaitan dengan tema kajian kita malam ini. Silakan. Ada Ustadz dari Kiki Buhalemo. Tadi kata Ustadz bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Lalu bagaimana dengan seorang pria yang mempunyai 4 istri? Apakah istri yang kedua, ketiga, dan keempat itu diambil dari tulang rusuk yang mana? Ya, baik. Kiki Buhalemo ya. Assalamualaikum Kiki. Memang kajian kita pertama kalau diikuti ya. Kalau sudah ikut kajian yang pertama, atau silakan dibuka kembali file kita kemarin ya, di pertemuan yang lalu bagian pertama tentang pemaknaan tulang rusuk. Pertama adalah tulang rusuk bermakna hakiki. Artinya benar-benar tulang rusuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau 4 orang istrinya, ya, berarti perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tapi sebenarnya tulang rusuk yang dimaksudkan di sini diciptakan dari perempuan itulah Siti Hawa ya. Bukan berarti kemudian ada perempuan lagi yang dilahirkan kemudian diambil lagi tulang rusuk, tidak, bukan seperti itu. Ini berkaitan dengan penciptaan awal, penciptaan yang pertama seorang perempuan yang bernama Sayyidatu Hawa. Nah, karena Sayyidatul Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk, maka semua perempuan itu diibaratkan juga diciptakan dari tulang rusuk. Bahkan
Kalau ada pasangan mendapatkan pasangannya, itu dikatakan dia sudah mendapatkan tulang rusuknya. Ya, seperti itu. Padahal ini hanya pemahaman yang kedua adalah pemahaman secara majazi. Ya, secara majazi bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kemudian dalam artian bahwa perempuan itu punya karakter-karakter yang sebagaimana yang dijelaskan tadi, ada karakter yang sifatnya positif, sebagaimana fungsi yang baik dari tulang rusuk, dan juga bermakna negatif sebagaimana bentuk tulang rusuk yang bengkok. Ya, itu mungkin pemahamannya ya. Jadi kita jangan memahami bahwa 4 istri kemudian ada 4 tulang rusuk di situ yang diciptakan, tidak. Bukan begitu memahaminya. Ya, mungkin begitu ya dari Kiki ya. Ya, silakan. Selanjutnya dari Nanda Pohwata Ustaz. Bagaimana dengan kehidupan suami istri yang terbalik? Artinya istrinya mencari nafkah dengan menjadi guru, sementara suaminya yang mengurus rumah, cuci piring, memasak, dan lain-lain. Apakah istrinya berdosa? Baik, sebenarnya ini kajian kita yang terakhir, sebenarnya bagian yang ketiga, tentang bagaimana kewajiban suami dan apa yang menjadi hak istri. Itu bagian yang ketiga sebenarnya, supaya kajian ini tidak terlalu panjang, sehingga kita bagi menjadi 3 bagian. Pertama, penciptaan perempuan. Yang kedua, bagaimana seorang suami menasihati istri. Dan yang ketiga, bagaimana hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang istri. Nah, termasuk misalnya ketika seorang suami, istrinya yang kerja, suaminya tidak kerja, kemudian bagaimana perlakuan seorang istri kepada suaminya. Sebenarnya ini kajiannya lain lagi. Saya hanya memfokuskan bagaimana suami kepada istri, karena biasa selama ini kadang-kadang kenapa hanya istri yang diberikan peringatan, kenapa hanya istri yang diceramahi, mana itu suami, mana kewajiban suami, bagaimana seorang suami. Malam ini sejak dari pertemuan yang lalu saya menguraikan bagaimana seorang suami kepada seorang istri. Jadi pada intinya bahwa seorang perempuan itu yang jawabannya adalah tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah. Ya, kewajiban itu terletak kepada suami. Tapi kalau ada seorang istri yang mencari nafkah, itu hanya sebagai membantu kehidupan suami. Jadi kewajiban suami tidak terlepas. Dia harus tetap berusaha untuk mencari kerja bagi menafkahi istrinya. Dan istri itu tetap punya kewajiban untuk merawat, menjaga keluarga, melindungi keluarganya. Kemudian kalau ada seorang istri bekerja, itu dalam rangka membantu penghidupan suaminya. Dan tetap dia memperlakukan suaminya dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak boleh ada jangan hanya karena suami tidak punya apa-apa kemudian seorang istri merendahkan suaminya. Ini mungkin kajiannya kita akan ke depan ini ya. Tapi saya tidak memfokuskan itu dulu. Saya memfokuskan bagaimana suami ini benar-benar memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Itu kajian kita malam hari ini. Supaya ada kepuasan seorang pasangan wanita juga bahwa ternyata suami punya kewajiban juga kepada istrinya. Ya, seperti itu. Ya, cukup ya. Baik, alhamdulillah ada 2 pertanyaan pada malam hari ini. Insyaallah kajian kita ini benar-benar bermanfaat dan insyaallah bisa memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang suami yang baik bisa menjaga kehormatan istrinya, menjaga kebaikan-kebaikan istrinya, memuliakan istrinya, kemudian menghormati istrinya. Dan insya Allah dengan penghormatan ini benar-benar menjadi seorang suami yang mulia. Karena sekali lagi Rasulullah mengatakan ma akraman nisa illa karimun. Tidak ada yang memuliakan seorang wanita kecuali dia juga mulia. Wa ma ahannahunna illa laim. Dan tidak ada yang menghinakan seorang wanita kecuali dia juga orang-orang yang benar-benar hina dalam kehidupan ini. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya dan keberkahan serta rahmatnya kepada kita semua. Dan kita akhiri, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.